Ya, hari Kamis ya, tanggal 29 Mei 2025 ya. Hari libur. Tapi ternyata rentalnya baru ada yang main agak siang ini teman-teman. Nah, ini baru jam setengah 10 pagi baru datang ya. Sempat ketar-ketir tadi, apakah ada yang main atau enggak. Biasanya kalau pas hari libur, itu jam 6 pagi bocil-bocil udah gedor-gedor pintu gerbang, cak main jam 6 pagi tuh udah begitu tuh ya, nggak sabar pengen main PS. Tapi dilalah tadi tetap tunggu sampai jam 7 jam 8, ini kemana kok nggak ada yang datang ya, sampai aku akhirnya mempersiapkan kendaraan ini, kalau nggak ada yang main tak tinggal pergi aja, udah nggak usah ngerental, kita liburan aja gitu. Ternyata kita tunggu sampai jam 9, setengah 10 ternyata ada yang datang satu ya. Terus datang lagi dan lumayan lah. Akhirnya ada yang main PS di jam setengah 10 sampai jam 10 pagi hari ini sudah nyala 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru 5 unit teman-teman ya. Nggak tahu nanti siang apakah akan datang terus atau enggak. Tapi untuk pagi hari ini kita nggak ngebahas soal rental PS. Tapi aku mau ngebahas soal pertanyaan teman-teman di komentar YouTube-nya Jakkus ya, dimana L2-nya, jadi untuk stick ya, L2-nya itu kadang fungsi, kadang enggak. Yuk kita segera ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, kita buat percontohan untuk kasus L2. Ini ya, L2 ini ya, kadang fungsi atau tidak ya. Yang pertama, gini aja, tak jelasin dulu. Kadang-kadang kita habis mengganti yang namanya karet ya, terus kita pasang casing, kok L2-nya kadang bisa kadang enggak ya. Nah, itu salah satu kadang kasusnya seperti itu ya, habis ganti karet baru ya. Oke, pokoknya intinya masalahnya L2-nya tidak bisa fungsi kadang enggak ya. Yang pertama, coba kita ganti PCB-nya ini ya. Nah, kita coba ganti PCB plastik dengan yang baru ya, yang baru. Misalnya nih, kalian sudah ganti PCB baru, ganti karet baru, tapi ternyata tombol L2-nya ini kok kurang respon ya. Nah, ini kadang nyala, kadang enggak, kadang nyala, kadang enggak. Maka pengetesannya jangan ketika casing dipasang. Sekali lagi, pengetesannya jangan ketika casing dipasang ya, di tester stick PS3. Oke, aku ini buat percontohan stick OP DS3 buat percontohan ya. Jadi setelah kalian ganti PCB plastik baru, ganti karet baru, terus kalian pasang di sticknya seperti ini, itu jangan buru-buru kalian pasang casingnya terus di tester stick. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu ya, tiba-tiba L2 atau R2-nya kadang berfungsi, kadang agak susah ya, seperti itu. Tapi kalian posisi terbuka seperti ini, kalian tes dulu. Nah, kalian konekkan ke PS-nya di tester stick ya. Jadi PS kamu tuh harus nyala dan sudah di tester stick pokoknya di PS3 ya. Yaitu kalian coba tekan dulu apakah normal apa enggak di L2-nya. Kalian tekan begini. Nah, ternyata ketika kita tes dalam kondisi terbuka seperti ini, L2-nya normal. Tapi ketika casing dipasang kok bolak-balik, kadang berfungsi, kadang enggak ya. Nah, bisa jadi bukan salah PCB-nya ini, bukan salah PCB plastiknya, tapi bisa jadi karakter dari karet ini bisa berbeda-beda ya. Kadang karetnya ini kalau ditekan itu ada yang pendek ya, kadang ada yang dalam gitu ya. Jadi ini posisinya ditekan ada yang pendek, ada yang dalam, terlalu dalam baru fungsi gitu ya. Maka coba kita lakukan modifikasi teman-teman ya. Kita lakukan modifikasi ya. Dengan syarat ini ya. Dengan syarat sudah diganti PCB plastik yang baru. Kita tes dalam kondisi terbuka gini normal. Tapi ketika kita pasang kok agak susah. Ya, solusinya begini deh. Menjawab pertanyaan teman kita yang tanya di komennya Jakkus ya. Yang pertama kita bisa modifikasi PCB-nya dulu ini ya. Kita modifikasi PCB-nya dulu. Nah, ini dia. Anggaplah contoh ini stick DS3 OP ya, ori pabrik ya. Nah, ini
Terus ini di bagian L2 karbon itu kamu tempel kertas seperti ini deh. Kamu coba cari kertas bekas rokok gini ya. Nah, kertas gini itu kamu potong. Jadi kamu sediain kertas begini, kertas bekas rokok, sediain kastol ya. Nah, seperti itu. Lalu kita coba untuk potong kertas. Kita potong kertas ini ya. Kotak kecil aja ya, kita potong kotak kecil aja seluas diameter karbon ya. Ya. Jadi seluas diameter karbon L2 ini ya. Nah, seluas diameter karbon L2 ini. Nah, lalu kita tempel ya pakai kastol teman-teman ya. Oke, begini. Mana L2? Ini L2 ya. L2. Nah, ini L2-nya kita balik saja ini. Nah, ini L2 begini ya. Nah, ini L2 ya. Ini L2. Nah, begini, ini L2. Kita balik seperti ini. Lalu kita pasang kertas ini ya, yang sudah kita potong tadi itu. Ini kurang kecil sedikit ya. Oke, nah begini. Jadi dipotongnya kotak kecil gini aja, kotak kecil gini aja. Lalu kita tempel di bagian L2 di ini. Nah, di PCB plastiknya ini kita tempel di sini. Ya, kita olesi kastol tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Oke, terus nah, posisi kertas kecil ini kita tempel di sini ya. Kita tempel di belakang karbonnya, jangan di karbonnya. Nanti ya malah nggak nyala. Di belakang karbonnya ya. Di belakang karbon PCB plastik ini. Nah, kita tempel begini. Ya, pastikan posisinya pas ya. Pastikan posisinya pas. Oke. Pokoknya ini banyak ini solusinya ya. Nah, sudah terpasang begini toh. Kita balik. Nah, ini seukuran diameter karbon begini ya. Nah, ini tunggu sampai kering ya. Tunggu sampai kering lalu kamu pasang di sini. Kamu pasang ya. Nah, begitu. Lalu kamu tes deh apakah sudah normal atau belum. Ketika L2-nya tadi fungsi atau enggak ya. Kamu tempel ini sudah fungsi atau belum. Yang kedua, jika masih terlalu dalam atau cara lain bisa juga kita menambah bagian tekanan di L2-nya ini. Karena kan karakter karetnya berbeda dengan yang tadi kamu ganti ya. Tadi karet yang sebelum ganti baru, karetnya enak. Karetnya ini enak karetnya. Ketika ditekan itu enak ya. Dipasang casingnya enak, tapi ganti karet kok nggak sesuai ya. Kadang karakter karetnya sedikit berbeda dengan yang kamu ganti itu. Sama tapi hasilnya kadang nggak sama gitu ya. Ya. Nah, itu bisa kita akali di bagian ini, di bagian apa namanya ini, tombol L2-nya itu bisa kita modif juga, ya. Ya, kita lepasin bagian ininya. Nah, ya, nah kita lepas begini. Ini bisa juga kita tempel di bagian sini. Kita tempel di bagian sini ya. Nah, ini, wah. Ini tadi nggak pakai light, aku lupa. Apa kelihatan apa enggak ya? Iya, ngerekamnya tadi nggak pakai lampu ya. Iya, lampu flashnya nggak tak nyalain ini tadi. Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, di sini kita tempel apa namanya? Kertas juga sama, kertas seperti ini. Ya, kita potong sama juga. Kita potong seperti ini. Ya. Nah, begini. Lalu kita pasang di sini. Nah, contoh saja ini ya. Nah, kita pasang di bagian ini ya, supaya menekannya itu lebih kena ke karetnya ya. Ya, kadang karakter karet itu berbeda. Nah, begini ya. Nah, lalu kita pasang di sini ya, seperti ini. Jadi kita tambahi kertas di bagian ininya ya. Ya, begini ya. Mudah-mudahan jelas ini videonya, kelihatan ya. Lupa lampu flashnya nggak nyala ini tadi. Nah, begini ya. Nah, sudah ya. Nah, nanti ada begini, pakai kastol juga. Kalau kepingin lebih kuat lagi bisa pakai lem G atau Alteco ya. Silakan nanti tambahi lem G atau Alteco supaya
lebih kuat, tipis-tipis saja di bagian sini. Nah, ini solusi kedua seperti itu ya. Ya, supaya menekan ke karetnya ini jadi lebih kena, lebih sempurna, dan akhirnya nggak sampai hidup mati gitu ya. Ya, itu solusi kedua seperti ini teman-teman ya. Oke, aku rasa itu aja. Jika masih saja terjadi error ya, sudah dimodif seperti ini kok mati lagi, terus kita ganti PCB baru ini, PCB baru seperti ini, ternyata kok mati lagi, tetap aja nggak selesai, kasusnya nggak selesai misalnya, ya itu berarti ada kerusakan di bagian PCB papannya. Itu udah terakhir, udah ya, solusi terakhir. Kalau sudah nggak ada solusi lagi, kita udah ganti PCB plastiknya, sudah modif seperti ini, kita tempel seperti ini, sudah modif seperti ini, kok dilalah tetap aja kasusnya mati lagi, hidup lagi, mati lagi, ya sudah berarti terakhir vonisnya ini nih, PCB papannya yang memang minta ganti PCB papan yang baru. Udah itu aja ya, biar tidak menyalahkan. Ini sudah pakai tutorial atau tipsnya Cak Kus, ini sudah diganjel seperti ini kok tetap aja akhirnya mati-mati lagi ya. Meskipun kadang berhasil teman-teman, sering berhasil ya, sering berhasil. Seperti ini juga sering berhasil. Tetapi jika tidak berhasil, benar udah nggak berhasil ya, terakhir itu kita vonis ininya, terakhir kita vonis PCB papannya inilah yang bermasalah ya. Jadi sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah. Berarti pakai solusi ini sudah nggak berfungsi, solusi ini sudah nggak berfungsi, sudah nggak bisa. Terakhir vonisnya adalah mesinnya ini yang bermasalah begitu. Entah bagian mananya aku juga nggak paham. Pokoknya wis sudah ini nggak bisa dipakai lagi. Artinya apa? L2-nya akan terus mengalami error begitu ya. Oke, aku rasa itu saja tutorial sederhana menjawab pertanyaan dari masnya tadi yang tanya L2 kadang berfungsi atau kadang berfungsi kadang enggak ya. Solusi pertama ganti PCB, lalu setelah ganti PCB kok masih saja kita modif seperti ini ya, atau bisa juga modif seperti ini ya, supaya kalau ditekan R2-nya enak dan berfungsi. Tetapi dalam perjalanannya kok tetap misalnya kok matian aja ya, maka solusi terakhir atau penyakit terakhir yang kita vonis nggak bisa, itu kemungkinan adalah PCB papannya ini sudah minta ganti baru. Nah itu ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita begitu ya. Oke, itu saja buat masnya yang nanya kenapa L2 kadang berfungsi kadang enggak. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sekian dari Cak Kus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.